Selaras dengan imajinasi nih Mbak Ratih ya, yang ada di tema tahun ini, di pesta literasi tahun ini. Kira-kira kalau menurut Mbak Ratih, sejauh apa sih imajinasi dalam dunia literasi itu bisa dibawa dan juga kemudian bisa diadaptasi? Oke, kalau kita ngomongin soal adaptasi ya, alih wahana, namanya juga alih wahana. Berarti kan kita harus menyadari bahwa wahananya itu berbeda. Dan aku yakin ini Mas Adi juga sangat fasih tentang alih wahana. Nah, sayangnya ketika kita mengalih wahanakan satu karya gitu ya. Kalau kita baca buku kan, buku itu seorang penulis ketika dia menulis, hasil akhirnya adalah buku gitu ya. Kalau dia menulis novel gitu. Tapi kemudian ketika dialihwahanakan, kita kemudian harus menyadari bahwa hasil akhirnya itu audiovisual, berbentuk audiovisual, bisa berupa film, berupa series atau tontonan dalam media digital apapun, termasuk teater juga ya. Nah, dengan segala bentuk alihwahana ini ada beberapa keterbatasan sebetulnya. Keterbatasan yang dua keterbatasan menurut saya yang paling krusial. Satu, keterbatasan manpower. Dua, keterbatasan budget gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nonton satu film gitu ya, misalnya Harry Potter gitu, terus udah gitu kalian sebelumnya sudah membaca bukunya, terus kalian bilang, aduh kok Harry Potternya tuh nggak sesuai bayangan aku gitu, atau kok beda ya sama bukunya gitu. Nah, sadari dulu bahwa ada dua keterbatasan tersebut gitu. Dan itu juga tergantung yang tadi ya, yang aku bilang manpower itu tadi. Siapa orang yang terlibat di dalam bentuk alih wahana, bentuk adaptasi itu tadi. Kadang-kadang kadang-kadang buku tersebut menemukan jodoh filmmaker yang tepat, kadang-kadang juga tidak gitu. Sayangnya seperti itu. Jadi memang ada beberapa keterbatasan yang menjadikan rambu-rambu tertentu agar karya tersebut bisa dialihwahanakan. Tapi positifnya adalah ketika karya tersebut sudah dialihwahanakan, kemudian dia akan menemukan audiens yang baru, sebetulnya itu. Saya yakin sekali ya, membaca tidak hanya mata bertemu dengan huruf-huruf atau mata bertemu dengan kalimat, satu cerita, satu paragraf, tapi juga bagaimana jiwa kita ya, secara pikiran dan juga mental, dunia dalam kita bisa dibentuk dan juga diubah. Dan ini juga mungkin akan terjadi kepada Aan, kepada Mbak Ratih dan juga kepada Mas Adi. Kira-kira bagaimana dengan hal-hal yang terjadi di dalam dirimu? Buku pertama yang dihadiahkan kakekku itu judulnya saya masih ingat sekali. Judulnya itu diterjemahkan buku tipis yang seingatku itu di sampulnya agak kuning pudar gitu, diterjemahkan GPU. Story of My Life, Helen Keller. Jadi kayak buku tipis yang bridge gitu, kayak seri toko. Itu dia hadiahkan. Itu cerita tentang seorang buta tuli bernama Helen Keller. Pengaruhnya itu signifikan sekali hidupku. Jadi saya ingat sekali, saya pergi menjenguk, itu kelas 2 SD. Saya pergi menjenguk guruku karena dia tipus gitu. Dan itu pertama kalinya saya mendengar kayak musik instrumental gitu. Apa yang terjadi di kepalaku itu berbulan-bulan di kepalaku karena nggak ada orang menyanyikan. Jadi saya pikir tuh sebetulnya yang saya dengar di rumah guruku itu adalah kenapa yang saya dengar cuma musik, karena penyanyi bisu. Karena saya membaca itu. Dan saya kan nggak pernah satu sekolah dengan teman tuli ya. Tapi waktu saya SMA ada sepupunya temanku tuli bisu. Jadi uang jajanku yang cuma sedikit, karena dia anak orang kaya yang dia di kecamatan itu punya resto yang paling mewah lah. Saya nggak menghabiskan uang jajan saya dari Senin sampai Jumat supaya saya bisa makan di restonya hari Sabtu, supaya saya lihat orang itu. Itu satu buku itu maksudnya mengubah saya merasa kayak indah banget ya, karena saya dulu tuh menulis sebetulnya mau sembunyi gitu. Kayak saya dulu salah satu tujuanku menulis adalah supaya saya tidak terjebak situasi seperti ini, berhadapan dengan banyak orang. Jadi saya membayangkan berteman dengan orang tuli itu menarik sekali, karena kamu nggak perlu ngomong, kamu bicara dengan mata gitu, dengan gerak tubuh gitu. Jadi saya bahkan membayangkan mau menikah dengan dia. Itu makanya saya bela-belain mengumpulkan setiap minggu uang jajanku supaya saya datang ke resto orang tuanya supaya saya bisa lihat dia. Itu
buku bisa mengubah hal seperti itu terjadi. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang buku yang menghidupkanku. Itu yang membuat saya tamat SMA bikin perpustakaan dengan teman-temanku gitu. Jadi dan dia makanya saya bilang tadi semua orang di hidupku kalau saya cek sekarang sebenarnya terhubung dengan itu, dengan buku, dengan perpustakaan gitu. Orang. Ya, dan saya juga yakin bahwa sebagai pembaca tidak selamanya kita membaca. Ada kemalasan yang tentu saja kadang-kadang menggerogoti hari-hari kita. Tapi bukan hanya kemalasan ya, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi di dalam diri dan juga profesi kita masing-masing untuk membaca. Kira-kira mungkin Mbak Rati atau Mas Adi dan juga Aan bisa berbagi tantangan akhir-akhir ini untuk kita semakin melekat kepada buku dari pengalaman pribadi itu apa? Terus kemudian kalau kita lihat pengalaman sebuah kota atau juga sebuah negara yang sudah berkurang minat membacanya, kira-kira tantangannya apa? Kemarin saya baru ketemu sama Pak Farudin Faiz, ngaji filsafat. Nah dia tuh cerita dia ke Iran belum lama, ke Iran. Di Iran itu ternyata kertas itu disubsidi sama pemerintah sehingga harga buku itu bisa murah gitu. Nah di sini kan ya itulah balik lagi kepedulian pemerintahnya akan hal-hal seperti itu juga nggak ada gitu. Nah makanya juga harga buku juga kan nggak murah gitu kan. Nah itu juga yang bikin mungkin akhirnya nggak accessible gitu ke masyarakat gitu. Itu menurut saya salah satu tantangan besar ya di industri buku dan literasi saat ini gitu. Sama dengan urusan-urusan kayak orang misalnya menganggap buruk gitu menumpuk buku-buku yang tidak dibaca. Buatku itu punya fungsi yang kadang-kadang buku yang tidak kita baca tuh jauh lebih berfungsi dibanding buku yang kita baca. Dikelilingi buku yang lebih banyak di rumah misalnya saya gitu. Setiap hari berhadapan dengan buku yang saya tidak baca itu ngasih tahu saya kalau banyak sekali hal di dunia ini yang saya nggak tahu. Tapi buku yang saya baca memaksa saya untuk merasa kayak saya pintar banget gitu karena sudah baca 100 buku. Jadi sebenarnya ini bukan karena supaya kalian beli bukuku, enggak. Tapi sebenarnya berada di perpustakaan itu bukan hanya untuk baca buku. Membuat kita merasa bahwa ada begitu banyak hal di dunia ini yang kita nggak tahu. Itu salah satu tipsnya kalau teman-teman nggak tahu adalah berada di samping buku yang tidak kalian baca. Karena begitu Anda habis baca satu buku, Anda merasa kayak bisa menaklukkan dunia kan? Gitu. Anda tiba-tiba merasa kayak wah ada hal yang besar sekali di tanganmu. Nah, jadi sebetulnya itu ada selalu fungsi pentingnya yang lain gitu. Jadi jangan dipikir gitu. Bahkan mungkin teman-teman di sini ada perpustakaan di HP kita masing-masing, tapi beda sekali cara reaksinya orang kalau kita membuka HP meskipun baca buku di ruang publik dengan kita lagi baca buku fisik gitu. Reaksinya orang gitu. Kalau kamu bisa HP terus mungkin lagi nongkrong di Alfamart, mungkin orang nanya akun Twittermu gitu atau apa gitu, dia pikir. Jadi beda gitu.